Janji saya kemarin KPK sudah melaksanakan konferensi pers atas OTT di Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Ini kalau kita nyimak konferensinya KPK ini ngeri sekali. Kondisinya sangat-sangat rusak udah para pejabat kita. Ini para bajingan semuanya. Yang menjadi kepala dinas, yang menjadi DPRD, ini udah gerombolan para bajingan semua ini. Bayangin aja, anggaran proyek ya 40% hanya untuk dibagi-bagi. Sisanya baru dipakai untuk membangun jalan, jembatan, dan lain-lain. Bagaimana kemudian kita bisa berharap kualitas jalannya menjadi bagus? Paling juga bertahan 1 tahun. Bagaimana tidak? Pada akhirnya proyek-proyek banyak yang mangkrak. Dari kabupaten kota, provinsi, sampai ke pusat. Simak dulu lengkap ya, konferensi dari KPK, baru nanti kita bahas. Cekidot. Sore ini saya akan menyampaikan rilis kegiatan penyelidikan tertutup atau yang lazim disebut dengan tangkap tangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Detailnya adalah sebagai berikut, bahwa sejak beberapa waktu yang lalu, ya, bahwa KPK khususnya di Kedeputian Penindakan dan di backup dengan kedeputian lainnya telah melakukan kegiatan penyelidikan tertutup, ya, atau sekali lagi lazim disebut dengan tertangkap tangan. Adapun konstruksi perkara dan kronologi kegiatan penyelidikan tertutup yang membuahkan hasil kepada penangkapan terhadap beberapa orang adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari 2025, dilakukan pembahasan RAPBD Oku tahun anggaran 2025 agar RAPBD tahun anggaran 2025 dapat disahkan. Beberapa perwakilan DPRD menemui pihak pemerintah daerah. Kemudian pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir seperti yang diduga sudah dilakukan. Kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 40 miliar rupiah dengan pembagian nilai proyek sebagai berikut. Ya, jadi ini adalah perubahan ya untuk bisa merubah RAPBD yang ada di Kabupaten Oku. Untuk ketua dan wakil ketua, nilai proyeknya disepakati adalah 5 miliar, sedangkan untuk anggota itu adalah 1 miliar. Nilai ini kemudian turun menjadi 35 miliar. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran, ya, tapi untuk fee-nya tetap disepakati sebesar 20% ya, jatah bagi anggota DPRD, sehingga total fee-nya adalah sebesar 7 miliar rupiah. Nah, saat APBD tahun anggaran 2025 disetujui, anggaran Dinas PUPR naik dari pembahasan awal 48 miliar rupiah menjadi 96 miliar rupiah. Jadi signifikan karena ada kesepakatan, ya, maka yang awalnya 48 bisa berubah menjadi 2 kali lipat. Kemudian saya lanjutkan lagi. Saat itu Saudara Nop yang merupakan pejabat Kepala Dinas PUPR menawarkan 9 proyek tersebut kepada Saudara MFZ dan Saudara ASS dengan komitmen fee sebesar 22%, yaitu 2% untuk Dinas PUPR dan 20% untuk DPRD. Nop kemudian mengkondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan PPK untuk menggunakan beberapa perusahaan atau CV yang ada di Lampung Tengah, kemudian
penyedia dan PPK melakukan penandatanganan kontrak di Lampung Tengah. Ada beberapa nama perusahaan, ya, antara lain termasuk juga kegiatannya. Yang pertama untuk rehabilitasi rumah dinas Bupati, lebih kurang sekitar 8,3 M, dengan penyedia JVRF. Kemudian yang kedua, rehabilitasi rumah dinas Wakil Bupati, lebih kurang biayanya adalah 2,4 dengan penyedia JVRE. Kemudian yang ketiga, pembangunan kantor dinas PUPR Kabupaten Oku senilai 9,8 miliar dengan penyedia JVDSA. Kemudian yang keempat, pembangunan jembatan di Desa Guna Makmur senilai 983 juta rupiah dengan penyedia JVGR. Yang kelima, peningkatan jalan poros Desa Tanjung Manggus, Desa Bandar Agung senilai 4,9 dengan penyedia JVDSA. Yang keenam, peningkatan jalan desa Panai Makmur, Guna Makmur senilai 4,9 dengan penyedia JVACN. Kemudian yang ketujuh, peningkatan jalan unit 16 Kedaton Timur senilai 4,9 miliar dengan penyedia JVMDR Corporation. 8. Peningkatan jalan Letnan Muda MCD Unit sebesar 4,8 miliar dengan penyedia JVBH. Dan yang ke-9, peningkatan jalan desa Makartitama sebesar 3,9 dengan penyedia JVMDR. Ini semua dilakukan oleh NOP dengan PPK, mereka langsung berangkat ke wilayah Lampung, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan berkoordinasi dengan para pihak. Jadi pinjam nama, pinjam bendera. Tetapi yang mengerjakan adalah saudara MFZ dengan ASS. Kemudian menjelang Hari Raya Idul Fitri, pihak DPRD yang diwakili oleh saudara FJ yang merupakan anggota dari Komisi 3, kemudian saudara MFR, kemudian saudari UH, menagih jatah fee proyek kepada saudara NOP sesuai dengan komitmen yang kemudian dijanjikan oleh saudara NOP akan diberikan sebelum Hari Raya Idul Fitri melalui pencairan uang muka 9 proyek yang sudah direncanakan sebelumnya. Pada kegiatan ini, patut diduga bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh, pertemuan dilakukan antara anggota Dewan, kemudian Kepala Dinas PUPR, juga dihadiri oleh pejabat Bupati, dan Kepala BPKAD. Kemudian pada tanggal 11 sampai dengan 12 Maret, MFZ mengurus pencairan uang muka atas beberapa proyek. Kemudian pada tanggal 13, sekitar pukul 14, MFZ mencairkan uang muka di bank daerah. Kemudian karena ada permasalahan terkait cash flow-nya, uang yang ada diprioritaskan untuk membayar THR, TPP, dan penghasilan perangkat daerah. Keterbatasan uang tersebut, namun tetap akhirnya uang muka bisa dicairkan. Pada tanggal 13 Maret, saudara MFZ menyerahkan uang sebesar 2,2 miliar kepada NOP, yang merupakan bagian komitmen fee proyek yang kemudian diminta oleh saudara NOP dititipkan di saudara A, yang merupakan PNS pada Dinas Perkim Kabupaten Oku. Uang tersebut bersumber dari uang muka pencairan proyek. Selain itu, pada awal Maret 2025, saudara ASS sudah menyerahkan uang sebesar 1,5 miliar kepada saudara NOP di rumah saudara NOP. Pada tanggal 15 Maret, pukul 6.30, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi rumah saudara NOP dan saudara A dan menemukan serta melakukan penyitaan uang sebesar 2,6 miliar yang merupakan uang komitmen yang diberikan oleh MFZ dan ASS. Kemudian tim secara simultan
juga mengamankan MFZ, ASS, dan FJ, MFR, dan UH di rumahnya masing-masing. Selain itu, tim juga mengamankan pihak lainnya yaitu Saudara A dan Saudara S. Dalam kegiatan tersebut, tim juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit kendaraan roda 4 merek Toyota Fortuner BG 1851 ID, kemudian dokumen, beberapa alat komunikasi, serta barang bukti elektronik lainnya. Jadi untuk uang yang 1,5 yang sudah diserahkan di awal, itu sebagian digunakan untuk kepentingan NOP, sebagian masih ada, dan sebagian sudah digunakan untuk pembelian 1 unit mobil merek Toyota Fortuner. Kemudian para pihak dimintai keterangan di Polres Batu Raja Oku dan Polda Sumatera Selatan, kemudian tadi pagi sudah berangkat dan sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Tadi malam atau tadi pagi sudah dilakukan proses ekspos perkara yang dihadiri oleh pimpinan, kemudian Kedeputian Penindakan. Berdasarkan hasil ekspos tersebut, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Oku sampai dengan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya, semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD Kabupaten Oku, bersama-sama dengan MFR, kemudian UM, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku yang diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan pasal 12 huruf F dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Gila. Baru pembahasan anggaran saja, DPRD sudah minta fee. Baru pembahasan anggaran, sudah dikeluarkan 20% untuk dibagi-bagi di DPRD. Gila. Gila. Ini manusia-manusia dajjal semuanya ini. Udah gitu, ketika rilis project, kontrak, diminta lagi atau dikeluarkan lagi 22%. Yang 20% untuk anggota DPR, yang 2% jatahnya kepala dinas. Dia ini gerombolan para biajingan. Masya Allah. Gimana negeri ini mau menjadi maju? Gimana mau negeri ini mau jadi rakyatnya makmur? Ini para biajingan semuanya, jadi pejabat semuanya nih. Allahu Akbar. Pak Prabowo, komitmennya ditunggu. Sikat habis para koruptor dari mulai bawah sampai ke atas, sampai ke yang tertinggi. Sikat semuanya. Tanpa komitmen yang tinggi dari presiden kita, nothing. Nggak mungkin ini bisa dihabisin, nggak mungkin ini bisa diberantas. Ini orang-orang pada gila semua ya. Ini para biajingan, para bajingan ini nih. Hidupnya nggak pernah ada puasnya. Ya Allah. Itulah kenapa, coba Anda perhatikan di masing-masing daerah Anda, di masing-masing daerah teman-teman semuanya. Jika ada jalan rata-rata umurnya hanya 1 tahun. Kalau dibangunnya musim kemarau, nanti pada saat musim hujan, setelah musim hujan itu udah rusak semuanya. Kenapa? Ini salah satu faktornya. Udah pasti
anggaran yang tinggal setengah untuk melaksanakan pembangunan, belum nanti keuntungan kontraktornya, nyolong spek, nurunin kualitas. Makanya sekarang nggak jarang jalan-jalan kita ini umurnya hanya 1 tahun, nggak akan lebih. Nanti di tahun anggaran berikutnya dibangun lagi, anggaran tahun berikutnya dibangun lagi, terus begitu. Bagaimana nggak boncos APBN, APBD kita? Bagaimana kemudian memikirkan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat? Wong anggaran hanya jadi bancakan kaum para bajingan ini. Ini orang manusia diapain ini? Itulah kenapa era Pak Jokowi selama 10 tahun langsung pembangunan tol, pembangunan jembatan, pembangunan waduk, pembangunan irigasi ditanganin sendiri dan diawasin sendiri. Kalau nggak jadi. Kalau nggak, seperti presiden sebelumnya, ada 34 proyek-proyek nasional mangkrak karena seperti ini. Era SBY banyak banget yang mangkrak. Ada setidaknya 34 proyek yang mangkrak karena seperti ini. Anggarannya dipakai bancakan. Kayak begini saja kondisinya, Pak Jokowi sampai dengan hari ini masih dihujat terus. Terutama orang-orang PDIP. Yang belakangan Deddy Sitorus. Luar biasa kan? Luar biasa. Nggak gampang menjadi orang baik di negeri ini. Nggak gampang menjadi orang jujur di negeri ini. Udah pasti malah dihujat, malah dicaci maki, malah banyak sekali pembencinya. Karena rata-rata ya para bajingan-bajingan yang hidup makan uang rakyat dengan cara-cara mensunat anggaran-anggaran proyek. Itulah kenapa orang-orang pembenci Jokowi adalah yang notabene para politisi, para pejabat. Karena sumber mata pencarian dia yang kotor itu terusik. Kalau Anda amati di daerah masing-masing, ada banyak jalan yang umurnya hanya 1 tahun, patut dicurigain terjadi kong kali kong seperti ini. Dari mulai anggaran sudah dipotong, untuk mengesahkan anggaran dipotong. Ini dari anggaran tadinya ngajuin 48 miliar, kemudian karena kadisnya berani ngasih 20% untuk pengesahan anggaran, akhirnya naik menjadi 96 miliar. Ini juga terjadi pada saat proyek Hambalang, anggaran naik drastis ketika dibahas di DPR RI. Udah bukan rahasia lagi. Para bajingan kayak begini nih. Ini nggak bisa ditolerir lagi, nggak bisa dibiarkan lagi. Pak Prabowo harus lebih tegas lagi. Nggak ada ampun lagi di negeri ini bagi hidup suburnya koruptor-koruptor. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.